Shalom, selamat kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang spesial karena Tuhan Yesus bukan saja bangkit, tetapi Dia naik ke sorga, saudara. Dan hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita sama-sama mari mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita yang sudah siap untuk beribadah, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan ku rindu. Biar hari ini kerinduan kita hanya kepada pribadi Yesus saja, saudara. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, Kau aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu. Biar pujian ini, saudara, menjadi satu kerinduan bagi kita datang kepada Tuhan lebih dekat lagi. Seperti juga Tuhan Bapa di sorga juga rindu untuk anak-anaknya kembali datang dekat dengan Dia. Aku menanti, aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, aku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah yang Tuhan kami mau. Hidup dekat denganmu, menantimu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mau datang lebih dekat lagi kepada pribadi Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Kami sembah, kami beri pujian bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Engkaulah Tuhan, Raja yang besar, Allah yang kami sembah. Kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kami beri puji. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, biar saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau beracara dan
Engkau bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, mari Engkau berkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terlibat, Tuhan campur tangan, Tuhan mengulurkan tangan kemurahan dan belas kasihan kepada setiap kami. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan Tuhan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat, terobosan-terobosan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati ibadah ini, dan Tuhan yang akan memakai setiap kami yang melayani, dan juga setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Kami sama-sama dipakai, kami sama-sama diberkati, kami sama-sama diurapi oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau tabiskan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kiranya anugerah, kemurahan, kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kami yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, biar setiap kami sama-sama kami mengalami jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri. Ya, sekalipun saudara mungkin lewat ibadah online di rumah masing-masing, mari juga sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan tinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, rapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pujian ini menjadi doa bagi kami. Biar kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, dan api suci-Mu, api Roh-Mu Tuhan, yang akan membakar setiap hati kami semua Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau serahkan Tuhan kehidupan setiap kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang akan berperan dan berkuasa, berdaulat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu Tuhan hadir dan melawat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan Yesus, pekerjaan tangan Tuhan yang besar dan ajaib. Kami serahkan Tuhan, saat ini adalah waktu-Mu berbicara kepada kami lewat firman pengajaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau berkata-kata kepada kami semua, untuk kami dapat dipelengkapi, untuk kami dapat lebih lagi mengenal pribadi Yesus, untuk kami dapat lebih lagi Tuhan mengalami Tuhan penyucian, dan juga kami mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, mari berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan, kami mau buka hati kami untuk menyambut, menerima kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga pakai hamba-Mu yang berbicara. Biar Tuhan mampukan hamba dan sertai dan juga urapi hamba-Mu Tuhan, untuk meneruskan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, biar itu Tuhan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, dan itu juga Tuhan yang datang dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biar kiranya hamba-Mu Tuhan, sekali lagi Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan taruhkan pikiran Kristus dalam pikiran hamba, Tuhan taruhkan perkataan-Mu di dalam bibir lidah hamba-Mu, dan Tuhan taruhkan hati-Mu di dalam hati hamba, sehingga hamba mampu meneruskan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami serahkan biar kiranya Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kami yang turut juga serta menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terlebih dalam pemberitaan firman Tuhan ini, biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu, belas kasihan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan memberkati kita semua, saudara. Hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Biar lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita mau belajar firman Tuhan, saudara, dan kita mau juga saudara mengalami segala janji-janji dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ke-9 sampai 11, saudara. Ya, Kisah para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 9 sampai 11, saudara. Ya. Saya akan membacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, ya saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara, ya, bahwa ayat 8 di situ bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, saudara. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya, setiap kita orang percaya, orang Kristen, saudara, gereja-gereja dimanapun juga hari ini juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya, kenaikan Yesus ke surga, saudara. Ya, setelah Yesus bangkit, saudara, dari kematian, ya saudara. Nah, ia tidak langsung naik ke sorga, ia tidak langsung pergi meninggalkan murid-murid, saudara, ya, tetapi ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara, selama 40 hari, ya, Yesus menampakkan diri dan tinggal bersama-sama, saudara, dengan murid-murid. Juga banyak orang yang menyaksikan juga tentang saudara, kebangkitan Yesus, ya saudara. Yesus menampakkan dirinya, saudara. Jadi saudara, 40 hari bersama-sama, dan pada hari yang ke-40, saudara, Yesus mengajak murid-murid keluar kota, ya, keluar dari Yerusalem, saudara. Ya, dan di sana Yesus memberkati murid-murid dan berbicara kepada murid-murid, dan ia naik terangkat ke sorga, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, saudara, maka saudara bisa mendapati, ya saudara, di dalam kitab Lukas pasal 24, saudara bisa lihat juga perikopnya bagaimana Yesus naik terangkat, ya saudara, ke surga, saudara. Ya, saya bacakan, saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-50 sampai 51, saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, saudara. Ya, jadi saudara, ya Yesus terangkat ke surga, ya saudara. Ya, ketika
Yesus telah bangkit, menampakkan diri, dan pada hari yang ke-40 mengajak murid-muridnya keluar kota, saudara. Dan di sana Yesus memberikan nasihat, pengajaran, juga memberkati murid-murid, saudara, dan ia terangkat ke sorga, saudara. Nah, hari ini gereja-gereja kita juga, saudara, memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya, Yesus tidak terus tinggal ya di dalam dunia. Yesus tidak tinggal terus bersama-sama dengan murid-murid, saudara. Bukan karena Yesus ini tidak ingin ya saudara untuk terus bersama dengan murid-murid, saudara. Juga bukan karena Yesus saudara tidak membiarkan murid-murid sendirian menghadapi banyak tantangan-tantangan di dalam dunia ini, saudara. Ya, Yesus naik ke sorga, saudara, untuk melakukan dua hal, saudara. Dan hari ini kita akan belajar ya saudara, Yesus naik ke sorga untuk melakukan dua hal, saudara. Ya, Yesus naik ke sorga ini juga untuk kepentingan kita, saudara. Bukan untuk kepentingan pribadi Yesus saja, saudara, tetapi untuk kepentingan kita, ya, umatnya, saudara. Kepentingan murid-murid, kepentingan orang percaya, saudara. Jadi Yesus saudara, meninggalkan murid-murid, meninggalkan pengikut-pengikutnya, saudara, dan terus naik ke sorga, saudara, untuk saudara, untuk kepentingan murid-murid dan kepentingan kita juga, saudara. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi Yesus, saudara, tapi sekali lagi untuk kepentingan kita semua. Jadi Yesus naik ke sorga untuk melakukan dua hal. Yang pertama, saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, saudara. Di dalam kitab Yohanes, ya, kitab Yohanes 14, saudara, kita nanti akan lihat, saudara, bahwa Yesus naik ke surga itu ada tujuan, ya saudara. Yesus naik ke sorga itu untuk kepentingan murid-murid, untuk kepentingan kita juga, saudara. Nah, jadi ini, saudara, Yesus naik ke sorga untuk dua hal. Yang pertama, saudara, dikatakan demikian, saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, Yesus pergi atau tinggalkan murid-murid, naik ke sorga, ya saudara, untuk menyediakan tempat, ya saudara, untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Ya, menyediakan tempat bagi kita di sorga, ya saudara. Ya, saudara, ini kepergian Yesus, ya, meninggalkan murid-murid dan dia naik ke sorga supaya kita saudara, punya tempat di sorga. Tuhan mempersiapkan, menyediakan, ya saudara, bagi kita satu tempat di sorga, saudara. Ya, bagi setiap kita yang percaya dan juga bagi kita yang berkemenangan, saudara. Jadi saudara, Tuhan naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya dan juga yang berkemenangan, saudara. Jadi bukan hanya percaya Yesus, bukan hanya saudara, kita dibaptis, saudara, ya percaya Yesus terus dibaptis, saudara, terus pergi ke gereja, saudara, terus melayani, ya. Bukan hanya itu, saudara, tetapi saudara, orang yang berkemenangan, orang percaya yang berkemenangan, saudara, ya, baru saudara akan naik, ya, ke sorga, ke tempat yang Tuhan sediakan, saudara. Dan saudara, kalau saudara mau tahu, kita harus berkemenangan dalam hal apa saja, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat, saudara, dan kita bisa belajar di dalam kitab Wahyu, saudara. Di dalam kitab Wahyu, ya saudara, pasal 2 dan 3, saudara. Di situ ada 7 sidang jemaat atau gereja, ya,
di akhir zaman ya saudara. 7 gereja saudara di akhir zaman ya saudara. Dan mereka yang berkemenangan inilah saudara yang nanti saudara akan masuk ya saudara ke tempat yang Tuhan sediakan saudara. Ya saudara, ya kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan saudara, ya bukan hanya sekedar percaya, terima Yesus, dibaptis, tetapi juga harus menjadi umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang berkemenangan juga saudara. Baru kita akan bisa ya saudara mendapatkan tempat yang Tuhan sediakan, yaitu di kerajaan sorga, Yerusalem baru itu saudara. Ya saudara, di sini di dalam kitab Wahyu ini saudara, ya ada 7, kita belajar ada 7 ya saudara, sidang jemaat atau gereja di akhir zaman harus berkemenangan saudara, supaya dapat memiliki tempat yang Tuhan janjikan saudara, yang Tuhan Yesus ini ya setelah 40 hari bersama-sama dengan murid-murid naik ke sorga saudara, untuk menyediakan tempat tadi saudara, yaitu di dalam kerajaan sorga Yerusalem baru saudara. Ya, menang dalam hal apa saja saudara? Yang kita lihat, kita belajar saudara di dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 saudara. Firman Tuhan berkata demikian saudara, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya saudara, ini peringatan Yesus kepada jemaat di Efesus saudara. Ya, yang pertama saudara, kita harus menang dalam hal mengasihi Tuhan saudara. Ya, mengasihi Tuhan saudara. Ya, kita harus menang untuk bisa mengasihi Tuhan saudara. Ya, saudara, dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun juga saudara, kita sebagai umat Tuhan harus mengasihi Tuhan terus menerus saudara. Ya, kalau dulu kita mengasihi Tuhan saudara, di dalam hati kita saudara ada satu kerinduan, satu kasih kepada Tuhan, sehingga saudara ya kita punya kerinduan untuk membaca Alkitab, berdoa saudara, ya, dan terus kita rindu untuk bisa pergi ke rumah Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan saudara. Nah sekarang bagaimana kita saudara, hari-hari ini saudara, ya setelah kita mengikuti sekian lama Yesus saudara, apakah kasih kita kepada Tuhan seperti cinta mula-mula pertama kali kita ya kenal Tuhan Yesus, begitu menggebu-gebu, begitu mengasihi Tuhan sampai kita rindu untuk baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, rindu untuk pergi datang ke rumah Tuhan, beribadah saudara? Masihkah kerinduan itu ada di dalam diri kita saudara? Ya, atau sudah mulai berkurang saudara? Karena kita sudah bekerja, karena kita sudah sibuk di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kita mulai sibuk setelah kita masuk dalam pernikahan, apalagi kita punya anak. Ya, apakah kita sibuk saudara sehingga kita nggak sempat lagi untuk baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan? Ya, saudara, kasih saudara kita kepada Tuhan nggak boleh berkurang, tapi justru seharusnya sebagai anak Tuhan kita harus berjuang untuk bisa terus mengasihi Tuhan saudara. Ya, jangan seperti jemaat di Efesus ini sampai Tuhan menegur ya saudara, ya sampai Tuhan mencela karena kasih mereka saudara sudah menurun kasih kepada Tuhan ya saudara. Nah saudara, kita harus menang di dalam kasih. Ya saudara, di dalam jemaat yang kedua saudara di Semirna saudara, ya saudara, kita juga harus menang dalam penderitaan dan pencobaan saudara. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian saudara. Ya saudara, nanti satu kali kita akan bahas kitab Wahyu lagi saudara, tapi ini hanya
apa saudara, singkat saja saudara, ya. Kita harus menang ya saudara. Di Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang kamu harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kita harus menang dalam penderitaan dan pencobaan-pencobaan. Ya saudara, hari-hari ini pencobaan, penderitaan apa saudara? Mungkin saat ini keadaan kita saudara, ya, dalam keadaan situasi dunia dan Indonesia saudara, mungkin ada masalah dalam ekonomi, keuangan, kita terasa lebih berat, lebih sukar saudara. Ya, saudara, ini baru penderitaan yang apa ya saudara, yang mungkin kecil saudara. Ya, karena kita percaya dalam keadaan apapun juga Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara hidupan kita saudara. Tuhan bisa menyediakan bagi kita saudara. Ayo saudara, kalau ada penderitaan-penderitaan, ada pencobaan-pencobaan, jangan kita lari, jangan kita menjauh dari Tuhan. Jangan kita meninggalkan hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan saudara. Tapi mari kita tetap bisa apa saudara, bisa terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus menang dalam penderitaan dan pencobaan saudara. Ya, semua orang-orang percaya saudara akan mengalami hal yang demikian. Kita sebagai pengikut Yesus juga harus bisa saudara menang menghadapi penderitaan-penderitaan, terlebih penderitaan daging ya saudara. Ya, saudara, kita harus, yang ketiga saudara, kita harus juga menang dalam apa saudara? Dalam mempertahankan iman kita saudara. Ya, di dalam Wahyu 2 ayat 13 sampai 15 saudara. Ya. Wahyu pasal 2 saudara, ayat 13 sampai 15 ya. Ini jemaat Pergamus saudara. Jemaat Pergamus saudara. Ya, saudara bisa lihat nanti di di rumah, Wahyu pasal 2 ayat 13 15. Ya, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolas. Ya saudara. Saudara di sini harus menang dalam mempertahankan iman, terutama saudara mempertahankan iman kita di dalam hal pengajaran palsu saudara. Ya, dalam hal pengajaran palsu, nabi-nabi, guru-guru palsu saudara. Kita harus bisa mempertahankan iman kita ya saudara. Ya. Yang keempat saudara, ya, di dalam jemaat Tiatira saudara. Ya, Wahyu 2 ayat 19. Wahyu 2 ayat 19 saudara, kita singkat-singkat saja saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi saudara, yang terakhir ketekunan saudara. Ya, jadi harus menang bertekun ya saudara. Ya, harus menang bertekun saudara di dalam Tuhan ya saudara. Ya, bertekun di dalam Tuhan saudara. Ya, kita harus bertekun di dalam Tuhan saudara. Ya, dikatakan pelayanan ya saudara, imanmu, kasihmu saudara, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mempertahankan iman, ya, juga pekerjaan kita, ya, di dalam pelayanan kita, baik dalam nikah rumah tangga kita, pelayanan kita di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, pelayanan kita juga, pekerjaan kita di tempat kita bekerja, tempat kita usaha saudara. Ya, saudara, semua itu pelayanan-pelayanan kita saudara. Ya, tetapi saudara, ketekunan kita
ya di dalam Tuhan harus juga semakin meningkat, saudara. Ya, kita bertekun bangun saudara, mesbah doa, hubungan dengan Tuhan, saudara. Membangun rumah rohani kita dengan Tuhan, saudara. Itu kita harus bertekun, ya saudara. Nah, saudara, yang selanjutnya, saudara, ya kita harus menang juga, saudara, di dalam kekudusan. Ya, Wahyu 3 ayat 4, saudara. Ya, jemaat di Sardis, saudara. Ayat yang keempat, ya, Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi harus menang di dalam kekudusan. Artinya kita harus hidup dalam kekudusan, saudara. Ya, kita harus hidup dalam kesucian. Ya, ini saudara. Ya, jemaat di Sardis, ya, menang. Kita harus menang, saudara. Ya, kita bukan hanya menjadi orang percaya, saudara, untuk bisa mendapatkan tempat yang Tuhan sediakan, yaitu di sorga, Yerusalem baru. Ya, tetapi juga kita harus menang, ya, menang untuk bisa mengasihi Tuhan, menang dalam penderitaan, pencobaan, menang dalam mempertahankan iman, menang di dalam kita bertekun di dalam Tuhan, menang di dalam kekudusan, kesucian hidup ini, saudara. Ya, nah, saudara, yang keenam, saudara, kita harus menang dalam kesetiaan juga, saudara. Ya, kita harus setia. Ya, di Wahyu 3 ayat 10-11, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 10-11, saudara. Kita harus setia, saudara, sampai garis akhir. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hadapan pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, menang dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Hidup setia sampai garis akhir. Ya, sampai saudara, Tuhan mungkin panggil kita pulang, ya saudara, atau sampai Tuhan datang kedua kali, saudara. Ya, kita harus bisa hidup setia, ya, sampai garis akhir, saudara. Mengikuti Tuhan, setia, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita harus setia melakukan semuanya itu, saudara. Setia, ya, di dalam Tuhan. Nah, yang 7, saudara, ya. 7 sidang jemaat, ya saudara, di akhir zaman, ya saudara. Yang ketujuh, ya saudara, jemaat yang ada di Laodikia, saudara. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Menang dalam memelihara api atau gairah roh kita, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Jadi saudara, jangan biarkan api kita padam. Gairah kita dengan Tuhan itu padam. Jangan biarkan gairah kita, saudara, kerinduan kita kepada Tuhan itu semakin memudar. Ya, tergantikan dengan titik-titik yang ada di dalam dunia ini, saudara. Mungkin yang titik-titik ini mungkin dengan harta, dengan uang, dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan saudara, pasangan hidup, dengan buah nikah kita, saudara. Ya, jangan karena saudara, kita menikah, membangun rumah tangga, memiliki anak, saudara, sehingga kerinduan kita, ya saudara, gairah kita di dalam Tuhan padam, saudara. Jangan, ya saudara. Kita harus bisa menang, mempertahankan api, ya saudara, pelita yang menyala di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, kita harus bisa terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah rohmu
menyala-nyala di dalam Tuhan, ya saudara. Ya, saudara, seperti 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh, saudara. Sedang menanti mempelai datang, saudara, tetapi yang bijaksana membawa obor, membawa api, saudara, dan juga menyediakan minyaknya, saudara. Tetapi gadis yang bodoh, saudara, ya punya api, ya punya obor, tetapi saudara tidak mempersiapkan minyaknya, saudara. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan juga perlu untuk terus bisa memelihara api itu, saudara, sampai Tuhan datang kedua kali, ya saudara. Ya, ini saudara, ini 7 gereja atau jemaat di akhir zaman perlu, ya saudara, menang dalam hal-hal yang tadi kita pelajari, saudara. Jadi kita harus menang, maka kita akan berhak menerima, saudara, tempat yang Tuhan Yesus siapkan bagi kita, saudara. Dia naik ke sorga, saudara, untuk mempersiapkan tempat bagi kita, saudara. Jadi kita harus saudara, menjadi orang-orang Kristen yang hari-hari ini, saudara, bukan hanya percaya Yesus, tetapi berkemenangan di dalam Tuhan, saudara. Ya, supaya kita mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan tempat sorga ini, Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, saudara. Ya, kita menang baru kita bisa mendapatkan janji Tuhan ini, tempat ini, saudara. Ya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Yohanes 16, ya saudara, ayat yang ke-5 dan 7, saudara. Yohanes 16, saudara. Kitab Yohanes 16 Yohanes 16 ayat yang ke-5 dan 7, saudara. Saudara bisa buka Alkitabnya ya sekalipun di rumah dalam ibadah. Saudara juga sama seperti saudara datang ke dalam gereja, saudara juga datang beribadah juga harus mempersiapkan Alkitab, saudara. Sekalipun di rumah, mata hamba Tuhan, gembala tidak melihat saudara, tetapi mata Tuhan melihat. Amin, saudara. Jadi tetap, saudara, sama, saudara. Saudara juga harus saudara, menang juga, saudara, dalam kesetiaan, ya saudara. Ya, ini setia, saudara. Di rumah saudara setia, nggak dilihatin oleh hamba Tuhan. Ya, saudara mungkin ya nggak dilihat hamba Tuhan, mungkin saudara bisa ya sambil tiduran, sambil makan, sambil minum, ya sambil ngobrol, sambil jalan sana sini, ya saudara. Saudara mungkin dalam ibadah di rumah lewat online, saudara nggak dilihat sama hamba Tuhan, ya saudara. Tetapi mata Tuhan melihat, dan Tuhan juga melihat keseriusan saudara di dalam mengikuti ibadah, saudara. Ya, saudara, kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, menghargai, ya saudara, menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengahmu, saudara, maka saudara, engkau akan menjadi orang yang berbahagia, saudara. Ya, ayo saudara, kita sama-sama juga di rumah, ya, ibadah, ayo pakaian harus rapi. Ya, kalau sekolah minggu, saudara mau ibadah sekolah minggu, mereka harus pakai seragam sekolah minggu, saudara. Ya, saudara juga sama, kalau mau kerja pakai pakaian kerja yang rapi. Kalau mau pergi ke pesta ulang tahun, pernikahan, saudara pakai pakaian yang rapi. Ya, saudara, disisir rambutnya, dandan, saudara. Ya, ibadah pun sama, saudara. Sekalipun di rumah, saudara, ya sama, ya saudara, harus menghargai Tuhan. Karena dimanapun kita berada, Tuhan melihat dan Tuhan hadir, saudara. 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari saudara, di tengah-tengah kita ada Tuhan. Ya, saudara ikut ibadah, ayo sama-sama hargai, saudara. Ada Tuhan di sana, saudara. Melihat saudara, ya saudara, dan saudara belajar juga menang untuk dalam kesetiaan, ya saudara, dalam mengikuti ibadah dengan berpakaian, dengan bersikap yang saudara, menghormati, menghargai Tuhan. Ya, saudara,
ya, kita lihat di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 5 dan 7, Saudara. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi?" Ya. Ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Jadi Saudara, Yesus pergi, tinggalkan murid-murid, Dia naik terangkat ke sorga, Saudara. Ya, Saudara, Dia pergi naik ke sorga supaya apa, Saudara? Penghibur itu datang, Saudara, yaitu Roh Kudus, Saudara. Ya, Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada gerejanya, kepada murid-murid, kepada umatnya, Saudara. Nah, ini Roh Kudus, Saudara. Yesus pergi terangkat naik ke sorga untuk memberikan Roh Kudus yang dijanjikannya, Saudara. Ya, yang dijanjikannya lewat kitab nabi-nabi, Saudara, maupun juga ya, Saudara, di dalam Kisah Rasul sendiri, Yesus sendiri yang mengatakannya, Saudara. Ya, di ayat 8 di situ dikatakan demikian, Saudara. Kisah para Rasul ayat pertama, pasal pertama ayat 8 dikatakan demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi Saudara, Yesus naik ke sorga ini, Saudara, untuk apa, Saudara? Untuk Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua, Saudara. Ya, jadi Saudara, Tuhan naik ke sorga bukan apa, Saudara? Dia meninggalkan kita, Saudara, tetapi Dia juga mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, Saudara. Ya, Roh Kudus adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita menerima kuasa, Saudara. Ya, kuasa bukan untuk apa, Saudara? Untuk kita berdoa bagi orang sakit, sembuh orang sakit. Kita apa, Saudara? Kita berkata kepada roh yang apa, Saudara? Yang seseorang yang kerasukan roh, kita berdoa dan mengatakan, "Hei setan, roh jahat, keluar!" Dan roh itu keluar, Saudara. Bukan hanya itu, Saudara. Roh Kudus diberikan, Saudara, supaya kita punya kuasa, keberanian untuk bersaksi tentang Yesus, Saudara. Ya, menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Saudara. Sehingga semua orang yang tidak kenal Yesus, Saudara, yang tidak percaya Yesus, mendengar kesaksian kita, Saudara, mereka bisa mengenal Yesus. Mereka bisa percaya Yesus, Saudara. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada kita, Saudara, supaya apa, Saudara? Kita itu punya keberanian, kuasa untuk bersaksi tentang Yesus, Saudara. Bercerita tentang Yesus, bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, bercerita tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, Saudara. Ya, kita bercerita, kita menyaksikan betapa Tuhan mengubah kehidupan kita, Saudara, kepada orang-orang di sekitar kita, Saudara. Ya, menceritakan, Saudara, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita, Saudara, yang dulu jahat, ya, sekarang kita menjadi orang yang baik. Yang dulu pemarah, kita menjadi orang yang sabar, Saudara. Kita bisa cerita, kita bisa saksikan, Saudara. Ya, Saudara, ini kita punya kuasa, keberanian bersaksi. Kita punya kuasa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya, Saudara, kepada Allah, Saudara. Nah, ini kuasa, Saudara. Ya, kalau dulu Saudara berdoa nggak mau, ya, Saudara, berdoa kayaknya segan, Saudara.
Mau datang membaca Alkitab kayaknya malas, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidupan kita, saudara, ada satu kuasa kerinduan di dalam hati kita untuk berdoa, untuk kita membaca Alkitab, untuk kita pergi beribadah kepada Tuhan, saudara. Oh, saudara, ini kuasa dari Roh Kudus, saudara. Ya, saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus, kepada Bapa, kalau bukan dari Roh Kudus, saudara. Kalau kita bisa datang mendekat kepada Tuhan, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Oh, saudara, itu karena Roh Kudus, saudara. Iya, saudara, karena Roh Kudus, saudara. Jadi ini kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menjanjikan, Tuhan mau memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita nerima kuasa ini, saudara. Ya, saudara, biar setelah hari-hari ini ya adalah hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Biar kita juga rindukan untuk menerima, mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita, untuk kita dipenuhi Roh Kudus, ya saudara. Nah, sekarang saudara, tadi Tuhan telah naik ke sorga, saudara, untuk mempersiapkan tempat ya bagi kita di sorga, dan juga untuk memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semua, saudara. Nah, sekarang bagian kita bagaimana, saudara, ya, untuk menerima dua janji ini, saudara. Ya, bagian kita apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk kita bisa menerima janji ini, saudara. Yang pertama, saudara, ya, kita lihat, saudara, di dalam Kisah Rasul ayat 10-11, saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, yang pertama, saudara, untuk kita murid-murid bisa mengalami, menerima dua janji ini, saudara, termasuk kita hari ini, saudara. Kita hari-hari ini, saudara, perlu memandang, menatap Tuhan Yesus, saudara. Ya, saat-saat sekarang ini, saudara, kita perlu menatap, memandang Yesus, saudara. Ya, ini, saudara, yang pertama, kita memandang atau menatap Tuhan Yesus. Seperti murid-murid, saudara, waktu Yesus terangkat, saudara. Ya, murid-murid menatap, memandang Yesus yang sedang naik ke sorga, saudara. Nah, demikian juga hari-hari ini, saudara, kita perlu memandang, menatap Yesus senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya, awalnya, saudara, kalau saudara baca, saudara, waktu murid-murid bersama Yesus membawa murid-murid keluar, ya, saudara, menjauh dari Yerusalem, saudara, ya, maka ayat 6 di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, saudara, murid-murid bertanya, ya, waktu Yesus membawa mereka keluar, ya, saudara, mereka bertanya pada Yesus karena di dalam pikirannya Israel ini sedang ada di bawah kerajaan Romawi, saudara. Israel sedang dijajah sama Romawi, ya. Maka saudara, Israel dalam keadaan saudara? Terhimpit, ya, saudara. Dia dalam keadaan yang kurang baik, saudara. Maka saudara, murid-murid, ya, saudara, karena mereka cinta bangsanya, saudara, maka bertanya kepada Yesus, ya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, saudara. Biar Tuhan saudara, mereka meminta, saudara, supaya Tuhan saat ini memulihkan, ya, membebaskan Israel dari Romawi. Ya, saudara, mungkin murid-murid berpikir saat ini adalah masa kesesakan. Saat ini adalah masa-masa yang kurang baik. Masa-masa yang penuh dengan kesulitan-kesulitan, ya, saudara. Ya, saudara, mungkin sama dengan keadaan kita hari-hari ini, saudara.
Ya, seringkali kita hanya memandang pergumulan kita, masalah-masalah hidupan kita. Kita seringkali memandang saudara saat ini, saudara, aduh, ekonomi susah, pekerjaan ya sulit. Ya, saat ini adalah masa-masa yang berat buat pekerjaan, buat yang usaha, yang berdagang. Ya, ini masa-masa yang sulit, yang susah, saudara. Ya, setelah adanya corona, ya saudara, mengarah kepada apa, saudara? Krisis ekonomi. Ya, keadaan makin susah, sukar, saudara. Ya, pikiran kita hanya tertuju dengan kesukaran yang ada di depan mata kita, saudara. Tetapi lewat kenaikan Yesus ini, saudara, ya, mari saudara kita tinggalkan apa yang saat ini mungkin yang kita arahkan pikiran kita, mata kita tuju dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tapi saat ini, saudara, lewat kenaikan Tuhan Yesus, ya, Tuhan mau kita mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada Dia, saudara. Tuhan mau hari ini, saudara, untuk kita memandang Yesus saja, saudara. Ya, kita memandang Tuhan, melihat Tuhan saja, saudara. Ya, jangan hanya memikirkan pikiran-pikiran yang saat ini mungkin saudara adalah pikiran pesimis. Pikiran yang mungkin saudara, banyak praduga. Oh, sulit, susah hari-hari ini. Masa depan kelihatannya akan suram. Ya, setahun 2 tahun belum tentu pulih. Ya, saudara, jangan. Ayo mata kita, pikiran kita arahkan kepada Tuhan Yesus, saudara. Pandang Tuhan. Ya saudara, pandang salib Tuhan. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita dalam keadaan seperti ini, saudara, kita menjadi lemah. Kita menjadi saudara, nggak bergairah dengan Tuhan, nggak bergairah mengikuti ibadah, tidak bergairah untuk berdoa, tidak bergairah untuk membaca firman Tuhan. Jangan, saudara. Tapi justru kita harus memandang Tuhan. Ya saudara, memandang Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya, kita berharap sama Tuhan, saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang memandang Tuhan, saudara. Saudara, pasti Tuhan akan bertindak, pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan memelihara hidupan kita, saudara. Haruslah percaya sama Tuhan. Ya, pandang Tuhan, saudara. Sama seperti Ayub, saudara. Kalau kita lihat kisah tentang Ayub, bagaimana saudara di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kehidupannya yang berat, saudara, ya, dalam satu hari sekejap apa yang dia yang punyai, anak-anaknya, harta bendanya, semuanya habis, saudara. Ya, tapi saudara, yang luar biasa, kita bisa lihat Ayub pasal yang ke 1 ayat 21 sampai 22, saudara. Ayub 1 ayat 21 sampai 22, saudara. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, dalam keadaan susah, keadaan sukar, dalam keadaan yang pahit, saudara, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak berkata pencobaan ini datangnya dari Tuhan, masalah ini datangnya dari Tuhan, semuanya ini yang tidak baik ini karena Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Tetapi Ayub memandang Tuhan. Ya, semuanya berasal dari Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia memandang Tuhan, saudara. Dia melihat Tuhan, saudara. Ya, mari hari-hari ini, saudara, lewat kenaikan Tuhan Yesus, kita sama-sama juga mau belajar untuk memandang Tuhan, untuk melihat pribadi Tuhan Yesus saja, saudara. Ya,
Saudara, jangan hanya melihat kesusahan. Kalau kita melihat kesusahan, kesukaran, kita juga memikirkan kesukaran, kesusahan saudara, maka yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu saudara. Tapi belajar di tengah-tengah kesukaran, kita belajar memandang Tuhan. Melihat Tuhan saja saudara. Dan kalau kita melihat memandang Tuhan, ya kesukaran, kesulitan, saudara akan terasa tidak membawa dampak dalam kehidupan kita. Tapi justru kalau kita selalu melihat, memperhatikan, maka kita akan menjadi bungkuk saudara. Ya. Tidak bisa melihat Tuhan. Kita akan menjadi bungkuk penuh dengan kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup ini. Tapi kalau memandang Tuhan, kita melihat Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Yehova Jireh. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang menyediakan ya saudara. Dia adalah Allah yang menyertai kita saudara. Oh saudara, hati kita penuh dengan damai, hati kita penuh dengan kepercayaan melangkah ya hari-hari ini sekalipun ada di tengah-tengah kesulitan, tetapi kita akan melihat ada pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan hari lepas hari Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saudara. Ya, saudara ini memandang Tuhan, melihat Tuhan. Dan yang kedua saudara, ya. Yang kedua ayat 11 dikatakan demikian saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah saudara, yang langkah yang kedua untuk mengalami janji Tuhan, untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan siapkan baik di sorga, baik Roh Kudus yang dicurahkan saudara. Maka yang kedua, kita harus menantikan Yesus saudara. Kita harus belajar menantikan Tuhan saudara. Ya, saudara, dua orang yang berpakaian putih yang dekat dengan mereka saudara, yang berkata saudara, ya bahwa yang berkata saudara ya kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang naik ke sorga akan kembali lagi dengan cara yang sama. Nah, Yesus akan kembali lagi saudara. Ya, Yesus akan kembali lagi yang kedua kali saudara. Ya, Ibrani 9 ayat 28b saudara. Ya. Ibrani 9 ayat 28b saudara. Berkata demikian saudara. Ibrani pasal 9 ayat 28b berkata demikian. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi ya, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, jadi Yesus akan datang kembali saudara, ya, bukan untuk apa saudara? Menebus, ya, menyelamatkan, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya saudara, jadi kita harus menantikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Karena Yesus sudah naik ke sorga, ya saudara. Maka tadi dikatakan saudara bahwa Yesus akan kembali lagi saudara. Yesus akan kembali lagi ya saudara. Ya, untuk apa saudara? Yesus kembali lagi menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan Dia. Ya. Bagi orang percaya yang menantikan Tuhan saudara. Ya. Akan menerima anugerah keselamatan. Ya, jadi saudara, yang kedua di sini saudara, kita harus menantikan Yesus saudara. Ya, kita harus menantikan Yesus saudara. Ya, kita harus menantikan Tuhan. Juga menantikan apa saudara? Menantikan janji Tuhan. Ya. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita nantikan juga saudara. Ya, kita harus menantikan saudara, untuk menantikan Yesus yang datang kedua kali, untuk menganugerahkan keselamatan, untuk membawa kita masuk ke dalam Yerusalem baru, kerajaan sorga saudara. Dan juga hari-hari ini ya saudara, setelah kita
memperingati dan merayakan kenaikan Yesus, maka 10 hari ke depan ada Pentakosta saudara, di mana ada pencurahan Roh Kudus. Kita nantikan 10 hari ini saudara, agar Roh Kudus juga dicurahkan di dalam kehidupan gerejanya, kehidupan kita semua saudara, dan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus lagi saudara. Ya, kita dipenuhi lagi Roh Kudus saudara. Ya, kita perlu menantikan Tuhan. Ya, prakteknya menantikan Tuhan, saudara. Ya, menantikan Tuhan, saudara. Prakteknya Lukas pasal 24 ayat 53, saudara. Lukas 24 ayat 53, saudara. Ya, Lukas 24 ayat 53, saudara. Firman Tuhan berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah saudara. Jadi saudara kita bertekun saudara, ya tekun dalam beribadah dan memuliakan Tuhan ya saudara. Ya hari-hari ini mari kita bertekun di dalam beribadah kepada Tuhan. Baik saudara di rumah-rumah, saudara beribadahlah kepada Tuhan. Lewat ibadah online ini, lewat juga saudara ibadah ya saudara, dengan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca firman, berdoa saudara, ada waktu menyembah kepada Tuhan saudara. Waktu kita menyembah mungkin sendirian di rumah, di kamar kita saudara. Saudara, Roh Kudus juga bisa hadir di ruang kamarmu saudara. Roh Kudus juga bisa memenuhi saudara. Waktu saudara menyembah Dia saudara di rumah saudara. Ya, saudara nantikan dengan kita bertekun, beribadah dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan dengan penyembahan kita, dengan pujian-pujian kita, saudara. Jadi di rumah kita bertekun hari-hari ini untuk beribadah dan memuliakan Tuhan, saudara. Nah, ini saudara, yang kedua, saudara, ya, yang kedua di dalam Kisah Rasul 1 Pasal 1 saudara, ayat 14 dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara yang kedua, tekun dan sehati berdoa saudara. Ya, mari saudara kita menantikan Tuhan datang kedua kali, untuk kita bisa naik ke sorga saudara, ya mendapatkan tempat. Dan juga hari ini kita juga dalam Pentakosta, kita juga menantikan Roh Kudus dicurahkan. Mari kita juga bersama-sama bertekun dan bersehati berdoa. Kalau bersehati saudara bukan sendirian, tetapi bersama, bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bisa banyak orang saudara. Itu bersehati saudara. Ya mungkin di rumah saudara bisa bersehati dengan orang tua dan anak-anak, atau mungkin dengan suami istri, atau mungkin juga dengan saudara, ya, dengan kakak beradik yang percaya. Ayo sama-sama bersehati. Ayo kita mau berdoa, sehati, berdoa, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi kita. Bisa juga saudara. Jadi saudara di sini murid-murid, ya saudara, dengan beberapa wanita dan saudara-saudara Yesus saudara, ya mereka juga bertekun dan sehati ya saudara, berdoa. Kalau bertekun terus menerus, tidak menyerah, terus menerus, sehari belum tetap berdoa, 2 hari belum tetap berdoa, menantikan Roh Kudus dicurahkan, terus sampai 10 hari Pentakosta, pasti Tuhan akan berikan kepada kita Roh Kudusnya saudara. Ya, jadi bertekun dan sehati berdoa saudara. Mari kita juga sama-sama, ya hari-hari ini kita bersehati dan berdoa saudara, untuk Roh Kudus juga dicurahkan di tempat ini, di tengah-tengah kita, dimanapun saudara berada juga. Ya, mari kita bersehati juga saudara, berdoa biar Roh Kudus juga melawat saudara, memenuhi saudara di tempat di mana saudara berada, baik itu di rumah, baik di tempat saudara bekerja. Roh Kudus juga bisa bekerja saudara. Roh Kudus juga bisa melawat hidupan kita saudara. Mari
kita sama-sama menantikan dua hal ini dalam kehidupan kita, saudara. Ayo, hari-hari ini bagian kita adalah memandang Tuhan. Jangan hanya pikirkan yang ada di dalam dunia ini. Jangan hanya memikirkan, ya saudara, kesusahan, kesulitan. Jangan hanya memikirkan pekerjaan kita. Jangan hanya memikirkan usaha dagangan kita saja, saudara. Jangan hanya memikirkan masa depan kita gimana-gimana, saudara. Ayo, sekarang juga kita memandang Tuhan saja, saudara. Serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama, saudara, menantikan Yesus. Ya saudara, kita menantikan Tuhan, janjinya diberikan kepada kita, saudara. Hari-hari ini digenapkan, Roh Kudusnya diberikan kepada kita, saudara. Ya, dengan kita sama-sama mau, saudara, ya, bertekun, beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Dia, saudara. Dan bertekun dan sehati untuk berdoa, ya. Kita minta Roh Kudus dicurahkan, saudara. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara. Ya, kita sebentar akan naikkan pujian, saudara. Kita naikkan pujian. Ya, kita naikkan pujian, saudara. Tuhan ku rindu. Ya, kita naikkan pujian Tuhan ku rindu, saudara. Ya, kita rindukan Tuhan. Kita mau menanti, saudara, janjinya. Kita mau menantikan juga Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemurahan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Aku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu. Biar saudara rindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Rindukan janjinya. Terutama saudara akan Roh Kudus yang akan Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Aku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau Allah kuasa
kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Mari kita bersehati, mari kita sama-sama menantikan Tuhan, menantikan janji-janjinya. Dalam kemuliaan yang kudus, sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau. Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita sama-sama sembah Dia, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Biar kami memandang-Mu, biar kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia Tuhan. Oh ya rabalabala ya rabase, ya rabaraba ya rabase. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Biar hari-hari ini ya Tuhan, kami mau menanti-nantikan-Mu. Oh Yesus, biar Kau berikan kami Tuhan apa yang Kau janjikan tentang Roh Kudus. Oh haleluya Tuhan, biar Kau beri Roh-Mu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh ya rabalabala, haleluya, 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 haleluya Yesus. Biar Roh-Mu Tuhan, hari-hari ini Engkau curahkan Roh-Mu Tuhan, agar kehidupan kami
bisa dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Kami bisa mengalami baptisan Roh Kudus, dan kami diberikan kuasa supaya kami bisa hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam kekudusan, kesucian. Hidup berkemenangan Tuhan, bisa mengasihi Engkau, bisa setia sampai garis akhir, bisa berkobar-kobar mengikuti Engkau, melayani Engkau Tuhan hari-hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami Tuhan, biar kami boleh menerima janji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Yesus bukan saja mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit dan hidup dan tinggal bersama-sama murid-murid. Tetapi Tuhan, Engkau juga telah naik ke sorga bagi kepentingan kami Tuhan. Engkau mau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya dan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau juga mau memberikan Roh Kudus, Roh penghibur bagi setiap kami Tuhan. Biar hari-hari ini, hari-hari ke depan Tuhan, untuk menyongsong menyambut Pentakosta, kami rindu Tuhan, kami gereja-Mu di tempat ini dan umat-Mu Tuhan boleh juga mengalami seperti apa yang pernah terjadi di loteng Yerusalem saat murid-murid berkumpul, bersehati, berdoa. Tuhan, hari Pentakosta Engkau curahkan Roh Kudus atas mereka. Juga apa yang pernah terjadi di loteng Yerusalem ini Tuhan, kami rindukan juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Biar Tuhan saat ini ada waktu bagi kami untuk memandang Tuhan, menantikan Engkau Tuhan, menantikan janji-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, boleh menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi setiap kami Tuhan, yang percaya kepada-Mu Tuhan, yang merindu akan Tuhan, yang mau menerima Roh Kudus di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kalau firman Tuhan sudah Hamba beritakan, biar setiap kami juga Tuhan diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Untuk hari-hari ini, untuk kami bisa mengalami apa yang Engkau telah kerjakan. Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Biar kami juga Tuhan sebagai umat-Mu
kami juga bisa hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu bisa hidup berkemenangan. Oleh karena itu Tuhan, berikan sekali lagi Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Untuk kami punya kuasa untuk bersaksi, punya kuasa untuk hidup berkemenangan Tuhan. Hanya itu yang kami mau Tuhan Yesus. Hanya itu Tuhan yang kami mau Tuhan. Sehingga kami bisa tinggal bersama-sama dengan Engkau selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari-hari ke depan kami akan melihat ada satu kedahsyatan yang terjadi dalam hidupan kami. Baik kami dalam ibadah secara online, di rumah-rumah umat-Mu juga Tuhan bisa dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus juga bisa bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau yang akan pimpin kami hari lepas hari. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami. Tuhan, biar pemagaran-Mu Tuhan memagari kehidupan kami semua ya Tuhan. Biar segala bala-bala bencana alam, krisis ekonomi, maupun juga Tuhan bala-bala penyakit sampar yang menular, yaitu COVID-19 dan juga virus-virus yang lain Tuhan, tidak menghinggapi, tidak mengenai seluruh kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya ada pelindungan, ada keselamatan yang Tuhan berikan atas setiap kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biar saat ini Tuhan, mari Engkau alirkan berkat-berkat-Mu dari sorga ke atas kehidupan setiap kami semua ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.